Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian nonton video ini. Dan maaf kalau misalkan nanti suaranya banyak angin ya, karena ini kebetulan anginnya cukup kencang. Jadi saya kembali mereview salah satu motor dari Kedaung Big Bike ya. Yang kemarin saya mereview Forza 250. Nah, sekarang masih tetap dari merek Honda, kelas 250 cc juga, tapi beda tema ya, yaitu sesuai thumbnail, Honda CRF 250 Rally. I feel it, you don't mean it while you're sad right now. I gotta feel it, there's something about your eyes. Nah, ini adalah Honda CRF 250 Rally yang tahun 2023. Jadi ini benar-benar motor bekas rasa baru ya. Karena dari kilometernya juga saya cek tadi belum sampai 1000. Dan ini lebih ke temanya Rally Dakar ya, bukan ke motor touring. Soalnya dari bannya kita lihat ini bannya khas banget motor trail, dari ukurannya juga sama dengan motor trail. Dan untuk warnanya ini warnanya hanya satu ya. Jadi kalian beli baru nanti di dealer juga dapatnya warna yang kayak gini, nggak ada warna yang lain. Ini warna merah, atau kalau di websitenya itu namanya Extreme Red. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya. Emang sih dari desain, kalau dari tengah atau dari samping ini benar-benar rasanya itu trail banget ya. Yang membedakan di depan sini, karena untuk yang di depan, nah ini kan dia dilengkapi dengan windshield. Kalau yang trail itu kan nggak ada windshieldnya, sedangkan kalau ini ada. Jadi seperti ini. Dan juga di depan sini nggak ada semacam cover lampu yang berada di luar ya. Jadi windshieldnya ini langsung ada lampunya seperti ini. Covernya kan ada di dalam. Jadi anggaplah ini nggak punya bodi luarnya lah. Tapi untuk cover dalamnya kita lihat ini unik loh. Dia pakai detail-detail aksen karbon gitu ya, motifnya seperti karbon dan warnanya doff. Lalu di sini ada tulisan Honda. Dan untuk WC-nya sendiri ini juga cukup tinggi. Tingginya sih hampir sama dengan spionnya ya, tuh seperti ini. Kemudian untuk lampunya sendiri dia sudah full LED. Desainnya ini benar-benar familiar ya dengan motor-motor Honda yang sudah pakai LED. Jadi kayak punyanya Vario, punyanya CB atau CBR series gitu. Lampunya kan seperti ini. Untuk lampu depannya seperti ini. Dia unik ya, modelnya itu PC atau asimetris. Jadi kanan kirinya itu beda bentuk. Nah, untuk yang sebelah sini ini yang lebih besar, kalau yang ini lebih kecil, dan ada detail tulisan Rally di sini. Kelihatan nggak ya? Nah, di dalamnya itu ada tulisan Rally. Nah, itu kan. Nah, untuk nyala lampunya bagaimana sih? Coba kita hidupkan ya. Nah, untuk nyalanya seperti ini, bisa kalian lihat. Untuk yang lampu sebelah sini, itu yang untuk lampu dekatnya ya. Lalu untuk yang sini, ini untuk lampu jauhnya. Nah, kita lihat juga untuk lampu belakangnya. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini ya. Untuk bentuk lampu belakangnya sih, ini mengingatkan kita pada CRF 150L ya. Dan ini masih pakai pika warna merah. Dan ada ini loh, apa namanya, semacam apa ya, semacam reflektor gitu loh. Jadi dia bisa menyebarkan cahayanya ya. Saya kira tadi bohlam, ternyata ketika saya dekati lagi ini sudah LED. Untuk lampu remnya kita akan lihat. Nah, seperti ini ya untuk lampu remnya. Ya, nyalanya cuma lebih terang gitu aja sih. Jadi nggak ada seperti lampu sendiri gitu ya. Oke, matikan. Lanjut.
kita ke bagian depan lagi ya. Di sini ada peletakan untuk plat nomor. Jadi plat nomornya ada di bawah lampu utama ya. Jadi lebih keren sih daripada di sini ya. Kalau di sini tuh kesannya aneh banget itu loh. Lalu bawahnya lagi ada spatbor yang dia dimensinya panjang banget ya, gondrong banget gitu. Dengan warna merah glossy serta ada striping warna putih dan juga biru. Ini jadi apa ya, livery tricolor punyanya Honda sih, atau RWB, red white blue. Lanjut kita ke bagian bodi samping. Nah, untuk bodi sampingnya seperti ini ya. Ini dari bidangnya cukup lebar sih dan benar-benar menutup di bagian mesin gitu ya. Cuman berlubangnya itu ada di bagian sini aja, karena mungkin untuk pendinginan di bagian radiator ya. Nah, itu kelihatan radiatornya, dan kipasnya pun juga kelihatan jelas. Nah, untuk keseluruhannya seperti ini. Dia benar-benar menutupi sampai ke bawah ya, sampai ke undercowl, dengan pemakaian warna kombinasi. Kalau yang di sini di bodi sayapnya ini warna merah glossy ya. Untuk yang di bagian ini cover mesin atau yang menutupi mesin itu dia pakai warna hitam glossy. Dan stripingnya bisa kalian lihat, itu ada siluetnya CRF dan ada tulisan rally. Lalu ada strip warna biru dan juga putih. Itu sampai ke belakang ya. Nah, seperti itu. Sebelum kita ke belakang, kita lihat untuk bagian bawahnya dulu. Nah, di bawahnya ini ada undercowl ya. Nah, ini dia pakai warna hitam glossy polos. Cuman saya suka sih di bagian sini ada detail-detail kisi-kisi bulat-bulat gitu ya. Jadi nggak polos yang kayak di sampingnya, tapi dibuat lebih berlubang. Kemudian yang bawah, nah ini ada pelindung untuk bagian bawah ya. Bahannya bukan plat, tapi dia pakai plastik. Cuman kalau saya ketuk-ketuk dan saya lihat di bagian sini lapisannya tebel sih. Tuh, kesannya solid banget itu. Jadi kalau kalian misal bagian bawah itu terkena batuan atau gasruk gitu ya, masih aman sih. Jadi nggak langsung mengenai mesin. Oke, lanjut kita ke bagian bodi sini. Nah, ini ya. Ini juga pakai dasar warna hitam glossy dengan striping warna merah, putih dan juga biru. Kalau yang belakang di sini dia pakai warna merah glossy dengan striping warna biru dan putih. Dan untuk bagian spatbor ya. Nah, untuk spatbornya seperti ini. Ini nggak terlalu panjang sih menurut saya, dan bentuknya juga nggak yang polos banget, tapi ada banyak lekukan-lekukan yang lebih mengotak gitu. Nah, seperti ini bisa kalian lihat. Oh ya, di bagian spatbor ini juga ada beberapa penempatan ya. Jadi di sini ada untuk plat nomor, ada reflektor, dan untuk lampu plat nomornya. Dan lampu plat nomornya ini sudah LED juga. Jadi nggak ada yang bohlam. Oke, lanjut kita ke bagian rangkanya ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini rangkanya pakai semi double cradle, dan ini katanya juga lebih ringan ketimbang yang tahun sebelumnya, atau nggak salah itu tahun 2020 ke bawah ya. Karena katanya itu dari segi konstruksinya itu dibuat berbeda. Nah, ini kan rangkanya seperti ini. Dia pakai warna hitam doff. Lalu di bagian sini juga ada rangka tambahan, karena ini kan semi double cradle. Jadi di sini ada penyangga lagi seperti ini. Dan karena dia di tengah itu dipakaikan rangka seperti ini, otomatis untuk radiatornya mau nggak mau dia harus model menyamping seperti ini. Ini juga bagian radiatornya ada semacam ini ya, pengarah untuk arah anginnya itu ke radiator, supaya penyaluran udaranya itu lebih optimal gitu ya. Lanjut kita ke bagian mana dulu ya enaknya. Kita ke atas dulu deh ya, di bagian jok. Nah, untuk joknya seperti ini. Ini juga mengingatkan kita pada jok-joknya motor trail ya.
Dia modelnya kurus dan kesannya tuh datar, sebenarnya nggak datar, agak landai gitu sih. Nah seperti ini. Cuman untuk bagian depannya ini lebih naik lagi. Lalu ada tulisan Honda warna putih dan di sini ada semacam sabuk atau pembatas antara jok pengendara dan penumpang. Nah, di bagian belakang ini terdapat tonjolan-tonjolan seperti ini ya. Nah, ini dia ada 4 titik, 2 di kanan dan 2 di kiri. Fungsinya ketika kita mengikat barang di belakang itu jauh lebih mudah. Jadi nggak perlu mikir-mikir ini talinya harus kemana-kemana gitu kan. Jadi kita tinggal beli apa ya, top bag atau tas gitu ya, yang biasanya itu khasnya anak-anak adventure. Kalau box itu kurang cocok karena ya kembali lagi dia butuh tambahan lagi ya untuk dudukan besinya atau semacamnya. Kalau tas kan dia lebih simple dan lebih cocok juga sih untuk motor ini. Lanjut kita ke bagian tangki. Nah di sini ada tangki yang modelnya itu juga dia tuh nggak lebar tapi cukup tinggi gitu loh. Nah di sini. Dan untuk bahannya dia pakai plat baja gitu ya. Jadi bukan cover, full dia pakai plat baja dengan kapasitas 12,8 liter. Cukup besar untuk sebuah motor adventure 250 cc. Dan untuk tutup tangki bahan bakarnya juga saya cukup suka ya. Modelnya model rata seperti ini. Oke, kita ke bagian stang ya. Nah, untuk stangnya seperti ini. Dia bukan pakai stang yang fat bar, tapi pakai stang yang konvensional biasa gitu ya. Cuman di bagian atasnya dilengkapi dengan penyangga. Jadi supaya dia lebih kuat gitu sih. Terutama ketika motor ini roboh. Nah, stangnya ini biar nggak mudah bengkok gitu loh. Ini modelnya cukup naik ya. Makanya di bagian racernya ini dia dibuat lebih rendah. Jadi kalau kita bandingkan dengan CB150X, kalau CB150X itu kan dia pakai racer yang sangat tinggi, kemudian stangnya itu lebih datar. Nah kalau yang CRF Rally ini dia pakai racer rendah, tapi pakai stang yang menekuk tinggi gitu, meninggi seperti ini. Kemudian untuk bagian tombol-tombol kita lihat di bagian kanan ada engine kill switch dan juga starter, dan di tengahnya ada hazard. Lalu spionnya seperti ini. Ini spionnya juga saya suka sih, dari dimensi dan juga desainnya itu nggak yang jadul, nggak yang terlalu sporty gitu ya. Nah seperti ini. Dan di bagian sampingnya ini dia juga cukup lebar. Jadi untuk visibilitas ke belakang sih masih sangat oke lah. Kemudian untuk bentuk hand gripnya dia seperti ini. Ini model bergerigi seperti ini ya. Nah ini. Cuman untuk bagian bawahnya dia semacam ada garis-garis. Coba kelihatan nggak ya? Nah ini kan ada garis-garisnya seperti ini. Lalu ini juga dilengkapi dengan handguard di bagian sini ya. Ini dia pakai bahan plastik dan tidak ada rangka besinya. Biasanya itu kan ada yang pakai rangka besi ya, sampai menyambung ke bagian sini. Tapi ini hanya di bagian sini aja dan dudukannya dari bagian sini. Lalu di sini ada tuas untuk rem depan warnanya silver, standar sih, nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada yang unik lah. Lanjut untuk bagian tombol-tombol yang sebelah kiri. Di sini ada tombol untuk lampu dekat, lampu jauh, klakson dan juga sein. Nggak ada pas beam ya. Kemudian untuk kuncinya seperti ini. Dia modelnya sangat sederhana, nggak ada penutup magnet, nggak ada immobilizer atau pengaman lainnya. Jadi hati-hati sih kalau kalian misalkan parkir di tempat yang kurang aman. Dan bentuk anak kuncinya juga seperti ini ya. Ini juga konvensional banget. Lanjut untuk ke bagian info panelnya seperti ini. Nah, dia pakai full digital. Kelihatannya sama dengan generasi sebelumnya, tapi ini ada beberapa perbedaan sih. Coba kita nyalakan ya. Apa aja sih yang ditampilkan? Nah, ini ya.
Untuk tampilannya seperti ini. Ini mengingatkan kita pada Sonic 150 ya. Jadi di sini ada jam, di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, di sini ada penunjuk putaran mesin, di sini ada penunjuk kecepatan, di sini ada odometer, tuh kan? Odometernya masih 349 km loh. Jadi ini benar-benar motor bekas rasa baru sih. Di bawahnya ada rata-rata kecepatan. Dia jalannya rata-rata 29 km per jam. Dan di sini ada indikator gear, yang mana kalau nggak salah di model sebelumnya itu nggak ada indikator gearnya. Jadi nanti bisa dikoreksi di kolom komentar ya, misalkan ada kekeliruan. Lalu di atasnya ada beberapa lampu indikator. Di sini ada sein kiri, lampu jauh, cek engine. Ini ada yang merah kalau nggak salah untuk shift flag mungkin ya. Lalu di sini ada indikator netral, di sini ada suhu kalau overheat, dan di sini ada sein kanan. Dan di sini ada dua tombol, select dan set. Coba kita ganti ya untuk selectnya. Kita tekan nggak ada yang berubah. Kalau untuk set, nah dia ini. Nah ini ke konsumsi bahan bakar rata-rata ya. Ini 27,6 km per liter. Jadi sebenarnya mungkin ini belum akurat ya, karena rata-rata biasanya 250 cc satu silinder itu di atas 30 km per jam. Mungkin karena ini masih odometernya masih rendah, mungkin pemakaiannya masih belum lama, jadi rata-ratanya itu masih belum aktual gitu. Kemudian ini ada apa ya ini? 12,6 liter. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah deh. Kemudian kembali lagi ke kecepatan rata-rata. Nah, selectnya tadi nggak berubah. Oh, ini ternyata bisa. Berarti nekannya kurang pas ya. Ini ke trip A, trip B. Lalu ini ada HMS. Ini mungkin untuk apa ya? Lap time mungkin ya. Ini unik banget sih. Di motor adventure ada fitur seperti ini. Biasanya kan di sport ya, di CBR 250RR. Kembali ke total. Dan untuk penempatan dari info panelnya ya, dia itu lebih ke atas, cukup ke atas. Jadi benar-benar khas banget motor adventure. Dan di bawahnya sini kita lihat ini benar-benar terbuka ya di bagian rumah lampu depannya. Tuh, jadi kabel-kabelnya kelihatan, dari baut-bautnya juga kelihatan. Nah, untuk suara mesin dari motor ini bagaimana sih? Kita akan coba dengarkan ya. Ini mumpung kontaknya menyala. Nah, untuk suaranya seperti ini ya. Dia memang ya khasnya motor satu silinder. Nggak ada yang spesial, suaranya ya begini aja. Cuman dibandingkan dengan 150 cc ini lebih ngebas gitu aja sih. Kita akan coba tarik gas tuasnya sedikit. Ya, suaranya seperti itu sih. Oh ya, kemudian di bagian kepraktisan ini ada juga ya di bagian sini. Ini cuman kecil banget sih. Jadi difungsikan untuk menaruh toolkit atau yang lain, soalnya kecil. Kita akan coba buka. Dia pakai kunci seperti ini. Nah, ini ya. Ini dipakai untuk toolkit dan nggak tahu ini satu lagi untuk apa. Cuman itu aja sih. Oke, kita tutup lagi. Nah, kita akan lihat untuk bagian pijakan ya. Nah, untuk pijakan kaki pengendara seperti ini. Biasanya untuk motor adventure atau motor trail ya, itu kan di sini nggak ada karetnya. Kali ini dilengkapi dengan karet. Jadi mungkin supaya lebih nyaman aja sih untuk dipakai, terutama di jalan raya. Kemudian untuk bagian tuas persnelingnya seperti ini, dia pakai tangkai warna silver, lalu di sini dilengkapi dengan karet. Dan untuk bagian pijakan penumpang, dia sama dengan CRF 150L ya.
Jadi dia langsung menempel ke rangka. Biasanya itu kan masih ada tangkainya gitu ya, memanjang gitu. Kalau di CRF 250 rally ini masih sama dengan CRF 150L. Modelnya langsung menempel ke rangka. Kemudian untuk bagian standar samping seperti ini, dia juga modelnya panjang banget. Meskipun dia sudah panjang ya, tapi dia itu masih cukup dalam, masih cukup rendah. Jadi ketika saya tadi naik sebentar, ketika turun itu masih ngangkat loh. Jadi masih miring gitu. Dan sayangnya di sini tidak dilengkapi dengan standar tengah. Jadi misal kalian mau menyetel rantai gitu ya, atau mau perawatan di bagian kaki-kaki yang belakang, ini agak susah sih, karena nggak ada standar tengahnya. Dan untuk bagian pijakan kaki yang sebelah kanan ya, seperti ini, sama sih. Cuman membedakan untuk bagian ini ya, pijakan untuk rem belakangnya itu nggak ada karetnya, modelnya bergerigi seperti ini. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki dulu ya sebelum ke mesin. Nah untuk kaki-kakinya seperti ini. Pertama dari suspensi dia pakai upside down seperti ini ya, warnanya emas. Dan ini pakai, ini nggak kelihatan sih mereknya, kayaknya pakai Showa deh, dengan diameter as 43 mm. Jadi dia cukup besar ya untuk ukuran segitu, dan jarak travelnya ini juga sangat panjang seperti ini. Lalu di bagian bawahnya ini terdapat cover ya, yang mana berfungsi untuk melindungi kotoran mengenai as suspensi depan secara langsung. Jadi supaya tetap bersih dan tidak merusak seal ya. Lalu untuk bagian velg seperti ini, dia pakai velg warna hitam, modelnya jari-jari. Kemudian untuk jari-jari sendiri dia pakai warna chrome. Dan diameternya dia 21 inch ya. Untuk bannya seperti ini, dia pakai ban tahu atau ban off-road. Mereknya IRC, tipenya Trail GP 21F dengan ukuran 80/90 link 21. Dan untuk remnya kita lihat di sini. Nah untuk rem depannya dia pakai cakram ya, model bergelombang dengan diameter 296 mm, diapit dengan kaliper 2 piston. Dan ini modelnya floating ya, seperti ini. Dan sayangnya untuk yang di Indonesia ini nggak ada yang tipe ABS. Kalau ABS itu karena yang tipe luar deh, yang tipe di Jepang atau yang di mana gitu. Lanjut untuk kaki-kaki yang belakang. Nah untuk yang belakangnya seperti ini. Dari lengan ayun dia bukan pakai besi kotak biasa ya, tapi dia pakai aluminium yang sama dengan CBR 250RR. Jadi secara tampilan juga keren banget, apalagi dia di finishing warna silver. Dan untuk gear rantainya seperti ini. Ini kelihatannya nggak terlalu besar ya, tapi ini sudah cukup besar sih. Karena ini kan juga dipakai untuk di jalan raya juga ya. Kalau terlalu besar nanti malah dia nggak ada larinya. Ada torsinya tapi nggak ada larinya. Lalu di situ ada stabilizer untuk rantainya. Lalu untuk bagian suspensi ya, dia pakai model tunggal seperti ini dengan uliran warna merah. Dan untuk penyetelannya dia hanya preload. Coba saya perlihatkan lagi ya. Nah di sini untuk penyetelannya di sini. Nah itu kan cuman ada preloadnya aja. Tuh nggak ada setelan yang lain. Kemudian untuk bagian rem, nah yang belakang seperti ini ya. Dia pakai cakram bergelombang dengan diameter 220 mm, diapit dengan kaliper dari Nissin 1 piston. Lalu untuk velg sama ya, pakai model jari-jari tapi dengan diameter yang berbeda. Kalau yang belakang ini pakai 18 inch. Untuk bannya juga sama, pakai IRC Trail GP 22R dengan ukuran 120/80 ring 18. Lanjut kita ke bagian mesin. Nah mesinnya seperti ini ya, dia 1 silinder yang punya basis sama dengan CBR 250R, bukan yang RR ya, 250R. Yang kalau kalian belum tahu ya, modelnya seperti ini. Nah itu. Dan sekarang juga dipakai di yang CRF 250L ya, dimana itu tipe trailnya dari rally ini yang punya dimensi yang lebih kecil, meskipun nggak bisa dibilang kecil juga sih. Nah seperti ini ya.
Dan untuk spesifikasinya, dia punya kapasitas 249,6 cc DOHC 4K berpendingin cairan dengan diameter kali langkah 76 kali 55 mm. Jadi dia lebih ke overbore. Tapi meskipun overbore tetap aja sih namanya juga satu silinder ya. Jadi torsinya masih sangat tendang. Transmisinya 6 percepatan dengan rasio kompresi 10,7 banding 1. Jadi bahan bakar yang pas untuk motor ini adalah bahan bakar oktan 92. Tenaganya 25,7 PS di 8.500 rpm dan torsi 23,1 Nm di 6.500 rpm. Untuk kapasitas oli secara penggantian ya atau periodik itu 1,35 liter. Jadi hampir 1,5 liter. Dan secara dimensi kita lihat seperti ini ya. Namanya juga 250 cc, jadi dia lebih besar ketimbang 150 cc dan kesannya lebih padat. Apalagi dia tertutup oleh cover seperti ini. Kemudian di sini ada cover lagi ya. Di bagian sini yang mana ini berfungsi melindungi mata kaki kita ketika posisi memijak ya, karena benar-benar dekat dengan posisi mesinnya ya, supaya nanti nggak terkena panas sih, kalau bahasa Jawanya nggak keconyok. Jadi seperti itu. Nah, untuk bentuk knalpotnya ya, kita lihat seperti ini. Dia seperti motor trail, jadi penempatannya ada di atas, dan yang unik di bagian lubang keluarnya ya, itu dia dibuat lebih apa istilahnya, lebih mengangguk atau ke bawah, karena kalau misalkan dia posisinya itu lurus ya kasihan pengendara di belakang sih, karena kan nanti kena semburan knalpot tadi. Oh ya, ada yang lupa ya, di sini ada tempat untuk menaruh helm. Jadi kayak motor-motor zaman dulu itu kan helm itu di bagian apa ya, kayak D-ringnya itu dikaitkan di sini. Jadi ini ada penguncinya juga. Cuman kemungkinan besar nggak akan dipakai sih oleh pengendara-pengendara, karena juga kalau ditaruh di sini kan otomatis posisinya miring. Itu juga akan membuat kalau misalkan parkir di tempat yang lagi cuacanya hujan, di tempat luar ya, itu juga pasti helmnya akan basah dan lebih rawan hilang sih. Karena biasanya yang punya motor-motor seperti ini helmnya juga nggak murah. Oke, itu aja. Oke, jadi mungkin seperti itu aja ya video pembahasan saya untuk Honda CR-V Rally 250 2023. Jadi misalkan kalau kalian kepo dengan motor ini atau mungkin berminat ya, ini kan kebetulan motor bekas rasa baru yang dijual oleh Kedaung Big Bike. Kalian bisa tanya langsung lah. Dan nggak tahu lagi ketika saya upload ini apakah sudah terjual apa belum, ya tinggal tanya-tanya aja lah ke Kedaung Big Bike. Instagramnya akan saya taruh di deskripsi untuk linknya. Jadi kalian bisa tanya-tanya mengenai harga atau lain-lainnya ya, spesifikasi atau kondisi motornya seperti apa. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @moswibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.